Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang DFA atau Deterministic Finite Automata. Finite automata adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara nyata di mana sistem dapat berada di salah satu dari sejumlah berhingga konfigurasi internal disebut states. Beberapa contoh sistem dengan states berhingga antara lain pada mesin minuman otomatis atau vending machine, pengatur lampu lalu lintas, dan lexical analyzer. Suatu finite automata terdiri dari beberapa bagian. Finite automata mempunyai sekumpulan state dan aturan-aturan untuk berpindah dari state yang satu ke state yang lain. Tergantung dari simbolnya, finite automata mempunyai state awal, sekumpulan state, dan state akhir. Finite automata merupakan kumpulan dari 5 elemen atau dalam bahasa matematis dapat disebut sebagai 5 tuple. Definisi formal dan finite automata dikatakan bahwa finite automata merupakan list dari 5 komponen. Komponen state, input atau perpindahan, state awal, dan state akhir. Dalam DFA sering digunakan istilah fungsi transisi untuk mendefinisikan aturan perpindahan. Biasanya dinotasikan dengan delta. Jika finite automata memiliki sebuah panah dari suatu state X ke suatu state Y dan memiliki label dengan simbol input 0. Ini berarti bahwa jika automata berada pada state X ketika automata tersebut membaca 0, maka automata tersebut dapat berpindah ke state Y. Dapat diindikasikan hal yang sama dengan fungsi transisi dengan mengatakan bahwa delta X, 0 sama dengan Y. Suatu finite automata M sama dengan Q, sigma, delta, Q0, dan F akan menerima sebuah string W jika kumpulan state R0, R1 hingga Rn akhir. Dalam Q memenuhi 3 kondisi, yaitu yang pertama R0 sama dengan Q0, 2 delta Ri Wi plus 1 sama dengan Ri plus 1 untuk I sama dengan 0 hingga N-1. 3. RNF dengan W sama dengan W1, W2 hingga Wn akhir adalah string masing-masing W. I adalah anggota alfabet sigma. Kondisi yang pertama dinyatakan bahwa suatu finite automata dimulai dari start state. Pada kondisi yang kedua dinyatakan bahwa finite automata akan berpindah dari satu state ke state yang lain berdasarkan fungsi. Pada kondisi yang kedua dinyatakan bahwa finite automata akan berpindah dari satu state ke state yang lain berdasarkan fungsi transisi. Dan kondisi yang ketiga menyatakan bahwa finite automata akan menerima string apabila tersebut berakhir pada final state. Dapat dinyatakan bahwa M mengenali bahasa A jika A sama dengan W, jika maka M menerima W. Menyatakan suatu finite automata dengan menggunakan notasi 5 tuple akan sangat merepotkan. Cara yang lebih dianjurkan dalam penulisan finite automata yaitu dengan menggunakan penyajian FA menggunakan diagram transisi. Diagram transisi untuk finite automata M sama dengan Q, sigma, delta, Q0, dan F adalah suatu graf yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu 1. Terdapat simpul untuk setiap state Q. 2. Untuk setiap state Q, himpunan Q dan setiap simbol input A, himpunan sigma, berlaku delta, Q dan A sama dengan P. Diagram transisi memiliki busur berlabel A dari state Q ke state P. 3. Terdapat anak panah berlabel start yang berpengaruh ke state awal Q0 dan anak panah ini tidak berasal dari state manapun. 4. State yang merupakan state akhir atau
sedangkan state yang lain menggunakan lingkaran tunggal. Tabel transisi merupakan representasi tabular dari fungsi sigma yang mengambil dua argumen dan menghasilkan suatu nilai. Baris pada tabel berkorespondensi dengan state dan kolom pada tabel berkorespondensi dengan input. Berikut adalah contoh tabel transisi dari finite automata. Tabel transisi di atas memiliki arti: 1. Simbol pada kolom sebelah kiri adalah state. 2. Simbol pada sebelah paling atas adalah simbol. 3. Simbol yang berada dalam tabel merupakan transisi. Yang nomor 4, simbol panah pada kolom sebelah kiri menunjukkan start simbol. Yang terakhir yaitu nomor 5, simbol bintang pada kolom sebelah kiri menunjukkan state final. Finite automata sebagai pengenal bahasa reguler. Pada suatu finite automata terdapat F, yaitu himpunan satu state penerima. Apabila suatu string membawa state FA dan state inisial ke salah satu state dalam F dan berakhir pada state tersebut, maka string tersebut diterima sebagai anggota bahasa tersebut. Definisi finite automata sebagai pengenal bahasa reguler secara formal dapat didefinisikan: 1. Suatu M sama dengan buka kurung Q, sigma, delta, Q0, E besar, tutup kurung, merupakan suatu FA. Suatu string X dikatakan diterima oleh M jika delta buka kurung Q0, X, tutup kurung. Jika suatu string tidak diterima, maka string itu dikatakan ditolak oleh M. 2. Suatu bahasa yang diterima atau diterima oleh M adalah himpunan L buka kurung M tutup kurung sama dengan buka kurung kulawal X sigma, maka X diterima oleh M tutup kurung kurawal dengan L adalah bahasa pada sigma dan L diterima oleh M jika dan hanya jika L sama dengan L buka kurung M tutup kurung. Suatu bahasa L pada sigma adalah bahasa reguler jika dan hanya jika terdapat suatu finite automata yang mengenal L. Untuk setiap M, sembarang FA terdapat suatu ekspresi reguler yang berkaitan dengan L buka kurung M tutup kurung. Dan untuk ekspresi reguler tersebut terdapat suatu finite automata yang mengenali bahasa tersebut. Contoh, diketahui suatu DFA M sama dengan buka kurung Q, sigma, delta, Q0, F tutup kurung, di mana Q sama dengan buka kurung kurawal Q0, Q1, Q2 tutup kurung kurawal. Sigma sama dengan buka kurung kurawal 0,1 tutup kurung kurawal. F sama dengan buka kurung kurawal Q1 tutup kurung, dan delta adalah fungsi yang didefinisikan sesuai dengan tabel transisi. Tabel transisi DFA yang menerima akhiran 0 adalah sebagai berikut. Dari tabel transisi dapat dibuat suatu diagram transisi sesuai dengan gambar di bawah ini. Contohnya, diberikan suatu DFA M seperti pada contoh M menerima string 000 dan 010. Solusinya, jalur komputasi dari string 000 adalah sebagai berikut. Sehingga delta buka kurung Q0 000 tutup kurung dan F dan M menerima string 000. Dengan cara yang sama dapat diketahui bahwa delta buka kurung Q0 010 tutup kurung sama dengan Q3. F dan M menolak 010. Saya akan menjelaskan studi kasus tentang DFA. Pendahuluan. 1. Latar belakang.
Topik tugas akhir ini diangkat dan permasalahan yang terdapat pada online JAKS SPOJ dengan nomor soal 10354 dan kode CT string. Pada permasalahan ini diberikan dua buah masukan, yaitu sebuah string yang merupakan regular expression dan sebuah bilangan L. Dari dua masukan tersebut, kita diminta untuk menentukan beberapa banyak string dengan panjang L yang memenuhi regular expression yang diberikan. Regular expression merupakan metode yang umum digunakan dalam proses string. Sebagai contoh untuk pengecekan alamat email yang valid dan pencarian kata dalam dokumen. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diberikan cara untuk menginterpretasikan regular expression ke model yang dapat diterjemahkan ke dalam logika pemrograman. Deterministic finite automata merupakan model dengan keadaan tertentu yang dapat berubah menjadi keadaan yang lain mengikuti masukan tertentu yang dapat diterjemahkan ke dalam logika pemrograman. Oleh karena itu, dalam penyelesaian studi kasus SPOJ klasik 10354, teknik pemodelan ini digunakan untuk menginterpretasikan regular expression adalah deterministic finite automata. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang diangkat dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana memodelkan regular expression dalam bentuk deterministic finite automata. 2. Bagaimana mengimplementasikan model deterministic finite automata untuk menginterpretasikan regular expression. 3. Bagaimana menguji kebenaran dan kinerja model yang telah diimplementasikan ke dalam program. Yang ketiga, tujuan. Tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan interpretasi regular expression ke dalam bentuk deterministic finite automata. 2. Mengetahui dan memahami pengaplikasian model deterministic finite automata untuk interpretasi regular expression. 3. Mengetahui dan menguji kebenaran dan kinerja program yang diimplementasikan. Kali ini saya akan menjelaskan hasil uji coba dan evaluasi program yang telah selesai diimplementasi. Lingkungan uji coba yang akan digunakan adalah 1. Perangkat keras prosesor Intel Core i3 2310M dengan kecepatan 2,10 GHz dan RAM-nya adalah 4 GB serta sistem operasinya 64 bit. 2. Perangkat lunak sistem operasi Windows 8.0 Integrated Deployment Environment dengan kode BLOX 13.12. Ada dua skenario uji coba yang akan dilakukan pada bab ini. Dua skenario tersebut adalah uji coba kebenaran program dan uji coba kinerja program. Uji coba kebenaran merupakan uji coba yang dilakukan untuk menguji kebenaran implementasi metode yang digunakan pada program. Uji coba dilakukan dengan mengirim kode sumber pada situs SPOJ dengan kode permasalahan CT string yang diangkat sebagai studi kasus tugas akhir ini.
setelah kode sumber dikirim, SPOJ akan memberikan umpan balik terhadap hasil berjalannya program. Hasil yang didapatkan dari SPOJ adalah accepted. Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian permasalahan adalah 0,60 detik dan memori yang dibutuhkan adalah 3 MB, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan berhasil menginterpresentasikan regular expression dan mengubahnya ke bentuk TWA untuk melakukan pengecekan seiring yang dapat diterima. Dapat Anda lihat pada gambar di bawah ini. Kemudian, dilakukan uji coba dengan mengirim kode sumber sebanyak 15 kali pada permasalahan yang sama untuk melihat variasi hasil yang dihasilkan oleh program. Hasil uji coba tersebut dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini. Dan hasil uji coba yang dilakukan waktu yang dibutuhkan bervariasi antara 0,6 sampai 0,71 dengan rata-rata 0,65 detik. Namun, memori yang dibutuhkan program tetap 3 MB. Uji coba kinerja adalah skenario uji coba yang dilakukan dengan parameter tertentu untuk melihat bagaimana program dari program yang dibuat. Pada uji coba ini, parameter yang digunakan adalah panjang regular expression yang harus diproses dan L, di mana program harus menghitung berapa banyak string yang bisa diterima oleh regular expression apabila panjang string adalah L. Uji coba yang pertama kali dilakukan adalah dengan memberikan program beberapa panjang L yang berbeda, yakni bilangan 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, dan seterusnya. Panjang regular expression yang digunakan adalah 100 karakter. Pada uji coba yang dilakukan, setiap bilangan L yang berbeda akan diuji dengan regular expression yang sama sebanyak 50 kali, kemudian dirata-rata untuk memperoleh waktu rata-rata untuk memperoleh regular expression dengan panjang 100 dan string dengan panjang L. Contoh gambar rata-rata hasil uji coba untuk L sebagai berikut. Hasil uji coba tersebut dapat dilihat di gambar 5,23. Uji coba ini dimaksud untuk melakukan tes performa ketika regular expression dicocokkan dengan sebuah string. Performa yang diharapkan dalam uji coba ini adalah logaritmik. Untuk string yang semakin panjang, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin lama. Pada gambar 523 dapat dilihat bahwa dengan perbedaan L yang diberikan semakin besar L, maka semakin besar pula waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi program. Dan perkembangan waktu yang dihasilkan memenuhi waktu logaritmik seperti yang ditujukan pada gambar. Hal dikarenakan algoritma perkalian matriks yang digunakan menggunakan algoritma dengan kompleksitas O log L x N2, di mana L adalah besar perangkat dan N adalah dimensi matriks. Dan hasil uji coba yang dilakukan dapat dilihat bahwa besar atau kecilnya L memiliki pengatur terhadap waktu yang diperlukan program untuk melakukan evaluasi permasalahan dengan kompleksitas logaritmik. Pengaruh panjang regular expression terhadap waktu, uji coba yang dilakukan selanjutnya adalah dengan menggunakan regular expression acak dengan operator yang digunakan hanya operator concatenate yang dibangkitkan dengan sebuah program pembangkit uji kinerja. Operator concatenate memberikan hasil DFA yang lebih konsisten untuk setiap input dengan panjang regular expression yang berbeda, di mana semakin panjang regular expression maka state DPA yang dihasilkan juga akan semakin banyak pula. Parameter yang digunakan pada uji coba adalah panjang regular expression. Panjang yang diujikan adalah 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya pada karakter bilangan L. Yang digunakan pada uji coba ini adalah 10 pangkat 9.
Data hasil uji coba tersebut dapat dilihat pada gambar uji coba ini, dimaksudkan untuk melakukan tes forma konversi regular expression menjadi NFA dan kemudian DFA. Performa algoritma yang diharapkan adalah polinomial derajat 2 pada kalbar 5, 2, 4 terlihat jika regular expression yang perlu dievaluasikan semakin panjang, maka semakin besar pula waktu yang diperlukan untuk melakukan konversi terhadap regular expression tersebut. Dan waktu berjalan program memenuhi kurva polinomial derajat 2. Hal ini dikarenakan saat pembentukan DFA operasi yang diperlukan adalah sebanyak 0, 2 pangkat n atau bisa dibilang linear untuk setiap operator concatenate yang dilakukan. Sedangkan untuk konstruksi NFA ke DFA diperlukan operasi sebanyak 0 m pangkat 2, di mana m adalah sejumlah state NFA. Gambar grafik ini uji coba denim panjang RE yang berbeda. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa semakin panjang regular expression yang diberikan, maka semakin besar pula waktu yang dibutuhkan program untuk melakukan konversi regular expression tersebut. Pada kesimpulan kali ini, dari hasil uji coba program yang telah dilakukan dengan implementasi model NFA dan DFA untuk menginterpretasikan regular expression dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Implementasi yang dilakukan berhasil dengan benar menyelesaikan permasalahan studi kasus yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir, yakni studi kasus SPOJ klasik 10.354 dengan rata-rata waktu berjalan program sebesar 0,65 detik dan memori 3 MB. 2. Untuk evaluasi regular expression ditandai dengan besarnya L yang berbeda memiliki pengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan program secara logaritmik, yakni sebesar 0 N2 log L, di mana M adalah dimensi metrik dari DFA. 3. Untuk konversi regular expression menjadi state mekanik NFA dan DFA, panjang regular expression memiliki pengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan secara polinomial, yakni 0,2n plus 2 pangkat n 0,2n untuk konversi regular expression menjadi NFA dan 0,2n untuk konversi menjadi DFA. Komplemensitas tersebut memiliki makna. Jika semakin panjang regular expression, maka semakin besar pula waktu yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya kita akan membuat program DFA menggunakan bahasa Python. Pertama, kita akan membuat DFA class dengan konstruktor yang berisi beberapa pemanggilan fungsi. Fungsi yang kita panggil akan membantu dalam mengisi atribut DFA. Di sini ada self key akan memanggil fungsi populate state, kemudian fungsi self sigma di sini akan memanggil si fungsi populate alphabet, dan delta akan memanggil yang berisikan populate transition function di sini, dan start state dan except state yang berisikan set, start, except. Kemudian current state yang berisikan non, kosong. Kemudian kita akan membuat fungsi yang bernama start, except, populate state, populate alphabet, dan populate transition function. Nah, di sini fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bagaimana mesin
mengurai input, mengubah status dan menentukan apakah akan menerima atau menolak string input. Nah, di sini di set start accept, fungsi ini akan mengambil input dari user untuk start state dan accept state dan memeriksa statusnya apakah valid. Nah, terus di sini ada percabangan. Di sini memastikan bahwa start dan accept ada di key dan bukan statusnya. Nah, selanjutnya fungsi populate state ini menerima input dari user untuk si key, untuk si self key. Nah, terus populate alphabet ini sama untuk menerima input dari user ke sigma, self sigma. Dan populate transition function di sini membuat fungsi transisi dan kita akan mencetaknya dengan dia akan mengembalikan si transition dict. Oke, kemudian kemudian kita ke run machine. Di sini fungsi run machine in string akan mengurai setiap simbol input dari string input in string dan menjalankan transisi status jika ada. Di sini menggunakan metode run state transition dengan memasukkan input simbol. Jika semua string input diurai, ini akan memeriksa status saat ini dalam accept status. Nah, jika ya, mesin akan mengembalikan nilai true, dan jika tidak, maka mesin akan menolak dengan mengembalikan false. Selanjutnya kita akan menjalankan program DFA, yang dimana program DFA-nya di sini itu akan menerima input berupa string biner yang habis dibagi 3. Pertama kita akan masukkan untuk list of state. Nah, sini kita akan masukkan key 0, key 1, dan key 2. Kemudian untuk input alfabet di sini kita akan masukkan 0 dan juga 1. Untuk transisi untuk state 2-nya kita akan masukkan key 0 ke key 1. Kemudian untuk transisi untuk state key 0 kita akan masukkan key 2 dan juga key 0. Begitu juga dengan key 1. Di sini kita akan masukkan key 1 ke key 2. Untuk start state di sini kita akan masukkan key 0. Untuk accept state juga kita akan masukkan key 0. Nah, sini kita akan ambil nomor 2 berdasarkan input masukannya. Di sini kita akan coba string 0. Apakah string 0 ini akan diterima apa ditolak? Ternyata 0 itu diterima. Kemudian kita akan coba string yang lain. Di sini kita akan coba 110. 110 diterima. Kemudian kita akan coba yang lain lagi. 10.100. Apakah akan diterima apa ditolak? Dan 10.100 ditolak. Oke, sekian.